Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada diskusi kali ini kita akan memperbincangkan cara membuat distribusi frekuensi. Dalam statistik, fungsi distribusi frekuensi adalah mengerjakan distribusi frekuensi adalah mengerjakan salah satu fungsi statistik. Dulu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah didiskusikan bahwa kerja statistik itu meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian data. Nah, distribusi frekuensi itu berfungsi dalam penyajian data statistik. Karena kita tahu bahwa seringkali data yang diperoleh di lapangan itu jumlahnya sangat besar, jumlahnya sangat banyak, jumlahnya terkadang juga rumit, dan untuk bisa dipahami, untuk bisa dijelaskan lebih mudah kepada penggunanya, maka data perlu disederhanakan agar data bisa dibaca, bisa dimengerti, dan bisa dijelaskan kepada para pembacanya. Nah, distribusi frekuensi itu salah satu fungsinya adalah untuk menyederhanakan data, untuk memudahkan data, untuk memudahkan pembaca menginterpretasi data yang disajikan oleh para peneliti atau lembaga yang mengeluarkan data. Nah, distribusi frekuensi itu bisa dibuat dalam format daftar, dalam format tabel, maupun dalam format grafik. Jadi yang populer biasanya di dalam penyederhanaan data yang kompleks, yang rumit, itu data disederhanakan dalam format grafik dan tabel. Nah, tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang fungsinya untuk menyederhanakan data sehingga data lebih mudah dipahami, lebih mudah diinterpretasikan, dan tentu saja kita sebagai yang menghasilkan data itu lebih mudah menjelaskan kepada para penggunanya. Nah, secara konseptual, distribusi frekuensi itu bisa diartikan sebagai, misalnya salah satu definisi mengemukakan, a frequency distribution is a representation either in a graphical or tabular format that display the number of observation within a given interval. Maksudnya, distribusi frekuensi adalah representasi yang dibuat baik dalam format grafik maupun dalam format tabel yang menampilkan jumlah observasi dalam interval tertentu. Jadi memang syarat sebuah distribusi frekuensi, terutama untuk tabel, itu mesti harus ada interval atau biasa juga disebut dengan kelas, kemudian harus ada frekuensi. Itu yang dalam statistik yang biasa dibuat untuk distribusi frekuensi. Ada interval dan ada frekuensi. Meskipun ketika kita menggunakan aplikasi statistik berbasis komputer, misalnya SPSS atau FUSE, itu terkadang distribusi frekuensi itu tidak tanpa disertai dengan interval. Biasanya biasanya angka-angka tertentu langsung disebutkan frekuensinya berapa. Pengertian yang kedua atau konsep distribusi frekuensi yang kedua menyebutkan bahwa in statistic atau dalam statistik, a frequency distribution is a list. Distribusi frekuensi adalah daftar, tabel, or a graph atau grafik that display the frequency of various outcomes in a sample, yang menampilkan frekuensi jumlah hasil di dalam suatu sampel. Each entry in the table contain the frequency or a count of the occurrences of values within a particular group or interval. Pada setiap entry tabel berisi frekuensi atau hitungan kemunculan nilai-nilai dalam interval atau kelompok tertentu. Nah, misalnya di sini di layar disajikan contoh tabel
Example, frequency distribution table with relative frequency and percentage of total. Ini salah satu contoh tabel distribusi frekuensi yang tidak hanya mencantumkan frekuensi, tapi juga ada relatif frekuensi yang menggambarkan berapa yang menggambarkan kedudukan suatu frekuensi dalam satu kelas di dalam keseluruhan tabel dan frekuensi total. Misalnya ini adalah tabel distribusi frekuensi tentang penghasilan per tahun. Ya, tentu saja ini bukan di Indonesia, ini di sana di luar negeri, di Amerika Serikat. Ya. Ini ada frekuensinya, jumlah kelasnya, jumlah intervalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas, ini disebut sebagai banyak kelas. Ya. Kemudian panjang kelasnya itu berkisar antara 0 sampai 20.000 dolar per tahun, ya, per tahun. Ini penghasilan penduduk, bukan penduduk Indonesia, ini penduduk Amerika. Dalam tabel distribusi frekuensi ini disebutkan bahwa mereka yang memiliki penghasilan tahunan antara 0 dolar sampai 20.000 dolar itu frekuensinya ada 5 ya. Ini data yang diambil dari 50 responden. 5 dari 50 berarti 0,1 atau 10%. Kelas kedua adalah mereka yang berpenghasilan antara 20.001 US dollar sampai 40.000 dolar. Ini frekuensinya ada 3 dari 50 responden adalah 0,06 alias 6%. Kemudian kelas yang ketiga adalah mereka yang berpenghasilan per tahun antara 40.001 dolar sampai 60.000 dolar. Ini frekuensinya paling banyak, ada 33 orang dari 50 orang. Kita tahu 33 orang dari 50 orang adalah 0,66 alias 66%. Kemudian kelas yang keempat adalah mereka yang berpenghasilan per tahun 60.001 dolar sampai 80.000 dolar. Ini frekuensinya ada 6 atau frekuensi relatifnya adalah 0,12 atau persentasinya ada 12%. Dan kelas terakhir adalah mereka yang memiliki penghasilan per tahun 80.001 dolar sampai 100.000 dolar. Ini frekuensinya ada 3, dengan demikian frekuensi relatifnya ada 0,06 dan persentasinya 6%. Sehingga total dari frekuensi 50, total dari frekuensi relatif tentu saja 1, dan total dari persen adalah tentu saja 100. Nah, rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, kita akan belajar, kita akan mendiskusikan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa distribusi frekuensi itu diperlukan karena apabila data yang jumlahnya banyak, supaya penyajiannya lebih mudah dipahami dan mudah dijelaskan, maka penyajiannya perlu disusun sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memudahkan pemahaman adalah dengan menyusun distribusi frekuensi. Misalnya sebagai contoh, kita memiliki data yang berisi skor 100 siswa tentang prestasi belajar mereka pada mata pelajaran PAI misalnya, ya. Ini ada 100 skor, ya, yang diperoleh dari hasil tes terhadap 100 siswa pada mata pelajaran PAI. Tentu saja kalau data hanya disajikan seperti ini, kita akan sulit memahaminya. Kita juga akan sulit menjelaskan kepada pembaca apa makna dari data ini. Kita sulit mengetahuinya. Apa arti dari data tentang hasil prestasi belajar 100 siswa pada mata pelajaran PAI, itu tidak akan mudah dimengerti. Akan tetapi setelah data tersebut kita ubah ke dalam tabel distribusi frekuensi misalnya, maka hasilnya akan lebih mudah dipahami. Kita tahu bahwa anak yang memiliki skor, memiliki nilai prestasi belajar pada mata pelajaran PAI yang skornya 45 sampai 51 itu ada 4 orang,
yang 52 sampai 58 ada 7 orang, dan seterusnya. Ini akan lebih mudah dipahami dengan membaca frekuensi ini. Dengan membaca frekuensi dalam tabel distribusi frekuensi. Atau kita juga akan lebih mudah memahami data tersebut setelah diubah ke dalam grafik histogram. Grafik adalah salah satu bentuk distribusi frekuensi yang lebih mudah lagi dipahaminya. Karena kita bisa memahaminya cukup dengan melihat secara visual tampilan dari grafik. Misalnya grafik histogram ini. Kita tahu bahwa skor yang banyak itu ada di tengah, kemudian skor yang kecil, yang sedikit, yang kecil itu berada di pinggir. Ini biasanya data seperti ini itu kalau dilihat berdasarkan distribusi normalitas, ini kemungkinan besar berdistribusi normal. Atau kalau diubah ke dalam bentuk grafik poligon yang gambarnya seperti ini, itu juga lebih mudah dipahaminya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, statistik tentu saja tidak memiliki aturan yang ketat tentang berapa kelas yang harus dibuat. Ya, kelas yang tadi dalam contoh itu ada 5 kelas. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau yang dalam ini kelasnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita statistik tidak menentukan berapa banyak kelas harus dibuat, tapi biasanya kelas itu berkisar antara 5 sampai 20. Tapi itu juga sangat bergantung kepada datanya, kepada banyaknya data, termasuk juga tergantung kepada variabilitas data. Nah, banyaknya kelas itu tidak ada ketentuan yang baku. Kemudian berapa panjang kelas, mengapa harus 45 sampai 51, mengapa tidak 45 sampai 50 misalnya, mengapa tidak 45 sampai 52, itu juga tidak ada ketentuan yang baku. Tapi pada prinsipnya pembuat tabel distribusi frekuensi yang baik itu tidak ada frekuensi yang nilainya 0, ya. Tidak sebuah tabel distribusi frekuensi yang frekuensinya mengandung angka 0 itu tabel distribusi frekuensi yang kurang bagus. Meskipun sekali lagi itu juga sangat bergantung kepada jenis data, terhadap jenis data yang dikumpulkan yang diperoleh oleh peneliti. Nah, bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi sehingga data yang rumit ini itu bisa lebih disederhanakan, lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mencari range atau rentang atau jarak atau selisih antara skor terbesar dan skor terkecil. Dari data yang tadi saya sajikan, skor terbesarnya adalah 90, skor terkecilnya adalah 45. Dengan demikian, maka range atau rentang atau selisih antara skor terbesar dan skor terkecil adalah 45. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Berapa banyak kelas, ya, berapa banyak kelas yang akan dibuat, sekali lagi itu tidak ada ketentuan yang baku, tapi biasanya berkisar antara 5 sampai 20. Nah, dalam menentukan banyak kelas supaya diperhitungkan agar tidak ada kelas yang kosong, alias atau kelas yang terlalu padat. Itu juga tidak bagus. Yang kosong, yang frekuensinya kosong, atau kelasnya terlalu padat, itu juga tidak bagus. Nah, banyak kelas itu bisa menggunakan rambu-rambu yang dibuat berdasarkan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. K adalah banyaknya kelas, N adalah banyaknya data. Tadi banyak data yang tadi ada 100, nah kita akan menentukan berapa banyak kelasnya, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 kali log N. Untuk mencari nilai log suatu angka itu kita bisa menggunakan kalkulator. Nah, berdasarkan aturan Sturges, maka banyak kelas di atas bisa dihitung sebagai berikut. K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N atau kali 100, karena jumlah datanya 100. Maka 1 plus 3,3 kali 2, karena log 100 adalah 2. Selanjutnya 1 plus 6,6 karena 3,3 kali 2 adalah 6,6. Dengan demikian maka K sama dengan 7,6.
Nah, angka 7,6 itu bukan angka yang mutlak. Karena ini adalah angka desimal bisa dibulatkan antara 8 atau 7. Nah, kita di sini memilih 7. Mengapa 7? Biasanya angka ganjil lebih dipilih supaya median tabelnya terlihat. Jadi kita pilih 7, tapi bisa saja misalkan rekan-rekan mau mengambil 8 silahkan. Jadi nanti yang digunakan 8. Langkah yang ketiga adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yang sederhana. P atau panjang kelas sama dengan range, ya, atau selisih skor terbesar dan skor terkecil dibagi banyak kelas. Di sini nilai range-nya atau selisih atau jarak antara skor terbesar dan skor terkecil adalah 45. Banyak kelasnya sudah kita peroleh tadi 7, maka 45 dibagi 7 sama dengan 6,42. Nah, bila panjang kelas itu dibulatkan dalam satuan, maka panjang kelasnya adalah 6 atau 7. Dalam hal ini dipilih angka 7. Ya. Kita memilih angka 7. Nah, kita sudah menentukan banyak kelasnya sudah 7, panjang kelasnya juga sudah ditentukan 7, maka selanjutnya kita tinggal mengisikan angka-angka ini ke dalam tabel, tabel. Nah, tetapi sebelum diisikan, langkah untuk memudahkan pengisiannya, kita sebaiknya mengurutkan data dari yang terkecil diurutkan menuju yang terbesar. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Nah, ini. Mengisikan frekuensi ke dalam untuk kepentingan ini akan lebih mudah bila data diurutkan dari yang paling kecil. Nah, setelah diurutkan, ini 45 adalah skor terkecil, 45 sampai 51 itu ada 7, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 50, 45, 46, 7, 8, 9, 10, 1, 51. Ini kelas pertama, frekuensinya ada 4. 52 sampai 58 frekuensinya ada 7, 59 sampai 65 frekuensinya adalah 35, 66 sampai 72 ada 16, 73 sampai 79 atau 31, 80 sampai 86 ada 6, 87 sampai 93 ada 1. Sehingga total frekuensinya adalah 100 karena angka data ini berasal dari 100 siswa. Ya, 100 siswa. Nah, tiap-tiap kelas tiap-tiap frekuensi juga bisa dihitung frekuensi relatif dan persentasenya. Untuk menghitung frekuensi relatif tinggal 4 dibagi 100 untuk yang kelas pertama, kelas yang kedua 7 dibagi 100, 35 dibagi 100 dan 100 dan seterusnya. Nanti untuk persen berarti tinggal 4 dibagi 100 kali 100. Maka akan mengisi persen pada kelas yang pertama. Nah, untuk lebih menarik tabel frekuensinya, kita bisa mengubah grafik tabel distribusi frekuensi ke dalam grafik yang disebut dengan grafik histogram. Ini adalah grafik histogram yang dibuat berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Tinggi tiap-tiap balok itu menunjukkan pada frekuensi. Kemudian kita juga bisa mengubahnya ke dalam grafik histogram. Ini supaya untuk lebih menarik tabel distribusi frekuensi yang kita buat dilengkapi dengan grafik baik histogram maupun poligon. Demikian rekan-rekan para mahasiswa, silahkan setelah kita diskusi selanjutnya ada latihan yang bisa ini datanya, ya, buatlah distribusi frekuensi dari nilai-nilai ujian siswa sebuah sekolah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam berikut. Ya. Ini datanya, silahkan dibuat, lalu nanti hasilnya diunggah atau diserahkan melalui lini classwork di Google Classroom. Demikian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.